Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustadzah Harapan Bunda yang saya hormati, para orang tua wali murid Harapan Bunda yang saya hormati, beserta seluruh keluarga besar Harapan Bunda yang saya muliakan. Saya masih ingin mengupas yang berkaitan dengan harta sebagai sambungan dari materi yang dulu pernah saya sampaikan. Mungkin ini yang terakhir tentang harta. Karena memang kenapa saya ngambil tema tentang harta, seperti yang dulu saya sampaikan bahwa antara Ramadan dengan infak itu menjadi terjalin hubungan yang erat ya. Ada amal yang salah satunya didorong pada bulan Ramadan yang harus kita lakukan, yaitu infak sedekah, dan termasuk di dalamnya penunaian zakat. Memang harta itu, atau kalau kemudian menjadi sebuah sistem kemudian kita kenal dengan sistem ekonomi itu di dunia lebih banyak berkembang pada dua pandangan. Satu, pandangan kapitalis, dan pandangan komunis. Pandangan kapitalis itu ketika orang yang memiliki modal, memiliki kapital, itu dia punya kekuasaan untuk memutar uang itu dan kemudian menghasilkan dengan hasil yang sesuai yang digandang. Nah, biasanya pada kalangan yang punya pemikiran kapitalis itu dia akan mengambil salah satu slogan dalam bidang ekonomi itu, bagaimana caranya supaya mengeluarkan uang sedikit tapi kemudian menghasilkan hasil yang besar. Akhirnya akan kita jumpai bahwa para pemilik modal itu akan semakin kaya, sementara buruh itu tidak pernah mendapatkan hasil lebih kecuali ya sekedar untuk penopang hidup. Tidak pernah kita jumpai buruh itu kemudian mendapatkan gaji yang bisa makin hari makin meningkatkan taraf kehidupan. Jadi hampir-hampir setiap buruh yang nanti akan kita peringati hari buruh itu tanggal 1 Mei itu, keadaannya tidak berubah ya, karena memang para kapital itu, para pemilik modal tidak ingin memberikan gaji yang bertumbuh, yang berkembang, yang progresif ya. Akhirnya atau kalau toh progresif ya kebutuhan mendasar juga naik. Dan kemudian inilah yang memunculkan paham baru ya, terutama di dunia timur ya, dengan paham komunis. Dari paham komunis itu muncul keinginan untuk membagi rata. Jadi karena alam itu memberikan sumbernya ya, sumber kekayaan, kemudian harus dinikmati semua ya. Akhirnya tidak ada orang yang punya semangat untuk memiliki harta lebih, di samping memang tidak diberi ruang. Semua itu dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Mungkin maksudnya punya idealisme begitu, tapi itu bertentangan dengan fitrah manusia yang diantaranya mereka pengen berkembang, pengen memiliki sesuatu yang lebih. Nah, ini tentu saja orang-orang yang yang bergerak yang punya pemikiran kapitalis itu dia memang tidak pengen diganggu dengan agama ya, dalam tanda kutip, yang kemudian berhak untuk mengatur kepemilikannya. Sementara orang komunis juga tidak tahu bahwa ada agama yang membolehkan orang untuk punya modal lebih atau finansial lebih, tapi dia punya kewajiban untuk berbagi kepada yang lain. Nah, itulah Islam itu datang dengan sistem ekonomi yang luar biasa, bahwa Islam itu membolehkan orang memiliki mempunyai kekayaan ya, bahkan menambah kekayaan itu boleh.
Tapi pada batas tertentu itu dia harus, ya, harus, bahkan kalimatnya tidak lagi boleh tapi harus berbagi kepada orang lain. Dia tidak boleh menguasai penuh ya harta yang dia usahakan, tapi dia harus membagikan kepada yang lain. Nah, saya akan menyampaikan beberapa pandangan Islam tentang harta. Kalau kemarin saya sampaikan beberapa kesalahan umat ya tentang pandangannya terhadap harta ya. Nah, ini sekarang sebetulnya Islam memberikan pandangan seperti apa tentang harta itu. Bahwa manusia itu boleh untuk menikmati atau memiliki harta dengan sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan cita-citanya, sesuai dengan kesungguhannya. Tapi dia harus membaginya kepada yang lain. Dia bahkan ketika dia tidak membaginya, dia diancam dengan neraka. Itu memang sebagai cara Allah untuk membangun kesadaran sebelum diancam. Itu harusnya orang sadar terhadap perintah itu. Ketika dia tidak menyadari perintah itu, maka dia oleh Allah kemudian diancam. Orang-orang yang tidak berzakat itu memang diancam ya, oleh Allah, diancam. Tapi bahwa manusia itu boleh memiliki apa yang dia usahakan, alam memberikan sumber kekayaannya, kemudian manusia diberi hak untuk mengelolanya. Dari hasil pengelolaan itu kemudian memungkinkan dia berkembang finansial yang dimilikinya. Itu tidak dilarang, dibolehkan, diberikan kesempatan itu. Tapi kemudian negara ya, bahkan sampai negara itu punya kewajiban mengambil zakat, mengambil zakat dari pemiliknya ya. Supaya apa? Supaya bersih. Jadi ini pandangan Islam yang pertama itu, bahwa harta kita itu harus bersih ya. Bersih itu cara membersihkannya adalah dengan zakat. Misalnya dituangkan dalam surat atau ayat 103 itu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim ya. Ambil harta dari mereka sebagai bentuk sedekah untuk membersihkan dan mensucikan ya. Jadi memang fungsi zakat itu membersihkan. Sebetulnya yang dibersihkan bukan hartanya, tapi jiwa kita. Jiwa kita itu memang ada karakter pikir ya. Allah sendiri menyampaikan di surat 17 ya, ayat 100 surat Al-Isra ayat 100 itu, bahwa manusia itu punya karakter pikir. Qul antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idal amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura ya. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu akan kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat pikir. Jadi dia pasti ditahan ya, karakter untuk menahan itu ada. Karakter untuk pikir itu manusia ada. Nah, oleh Islam dia diwajibkan, dia harus mengeluarkan, dia harus hitung hartanya, kemudian dia harus keluarkan pada setiap haul ya, setiap periode. Dalam hal ini setiap 1 tahun itu dia harus keluarkan. Nah, biasanya Ramadan itu sebetulnya bukan bulan untuk mengeluarkan zakat, cuma orang mengambil momentum 1 tahun itu diambil di pas Ramadan. Oleh karenanya bagi para bapak ibu yang batas keuangannya sudah sampai pada batasnya ya, pada nisabnya, itu harus dikeluarkan 2,5% ya dari yang dimilikinya. Nah, ini mudah-mudahan bisa Ramadan ini bisa kita manfaatkan untuk mengingatkannya itu jadi gampang gitu, kalau kita ngambil momentum Ramadan untuk mengeluarkan zakatnya. Dan ini sebetulnya arahan Islam supaya kita itu hilang penyakit yang ada pada diri kita itu hilang. Karena kalau kita tidak keluarkan zakatnya, memang di akhirat kita akan diancam. Di dunia kita disebut orang-orang yang bakhil, orang yang
Kemudian yang kedua, selain zakat sebagai cara kita untuk membersihkan harta, Allah itu juga menyebutkan cara kita untuk memandang harta itu dengan meminjamkan kepada Allah. Jadi Allah menyebutnya dengan pinjaman. Kalau pinjaman itu berarti kan dikembalikan. Allah nanti akan mengembalikan ketika kita meminjamkan. Meminjamkan itu teknisnya yaitu ya dengan disedekahkan. Tapi Allah menyebutnya dengan meminjam. Di surat Al-Baqarah ayat 245. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan ganti yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, ini artinya ketika ayat ini turun, Allah menyampaikan cara Allah menyuruh orang untuk bersedekah itu tidak disuruh untuk bersedekah, tapi meminjamkan kepada Allah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, siapa yang akan meminjamkan hartanya kepada Allah, Allah akan ganti dengan ganti yang berlipat ganda. Kemudian Rasulullah bacakan ayat ini. Ada salah satu sahabat namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah itu dengar kalimat Rasul, kemudian dia keluar. Dia menemui Rasul. Ya Rasulullah, apakah benar Allah butuh pinjaman? Ya. Terus apakah benar dia akan mengganti dengan ganti yang berlipat ganda? Ya, kata Rasulullah. Ya, benar. Terus kata Abu Dahdah, ulurkan tangan. Terus Rasulullah mengulurkan tangannya. Saya akan serahkan kebun saya kepada Allah. Saya pinjamkan kebun saya kepada Allah. Dan engkau tahu bahwa tidak ada yang memiliki kebun sebaik kebun saya. Katanya begitu. Dipinjamkan kepada Allah, berarti disedekahkan. Kemudian dia tahu bahwa hari itu istrinya tuh sedang berada di kebun sama anak-anak. Kemudian dia pergi ke kebun, terus dia bilang begini, dari luar dia mengatakan, wahai Ummu Dahdah, keluar dari kebun, itu kebun sudah saya pinjamkan kepada Allah. Kemudian Ummu Dahdah bilang begini, jawab begini, sudah dipinjamkan, Masya Allah, Allahu Akbar. Ya. Terus cepat kita keluar, ini kebun ini sudah dipinjamkan kepada Allah. Nah, anaknya itu sedang makan kurma, itu sedang metik kurma, sedang makan, itu kata ibu, lepaskan ya. Ini sudah bukan milik, sudah kita pinjamkan kepada Allah. Nah, itu begitu, artinya para sahabat itu sampai begitu rupa mempraktekkan ayatnya, bukan hanya mengsedekahkan 5.000 rupiah, 50.000 rupiah, 100.000 rupiah ya, tapi kebun ya, Masya Allah. Karena apa? Karena yakin Allah akan mengganti dengan ganti yang berlipat. Dan marilah pada Ramadan ini kita semangat meminjamkan kepada Allah. Banyak lahan yang akan yang tersedia bagi kita kalau kita ingin meminjamkan sesuatu kepada Allah ya. Lahannya bisa rumah Quran, bisa sekolah, ya, bisa kebaikan-kebaikan yang itu Allah bukan meminta tapi meminjam ya. Pasti kalau dipinjam oleh Allah pasti akan dikembalikan, dan bahkan Allah akan mengembalikannya dengan ganti yang dilipat gandakan. Kemudian yang ketiga yang diperintahkan Islam tentang harta itu adalah berusahalah untuk bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Persoalan banyak sedikit itu urusan takdir. Tapi yang penting bagi kita, yang harus kita bangun pada diri kita itu bersyukur ya, bersyukur terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bersyukur itu tidak harus kemudian kita baru bisa bersyukur ketika kita sudah memiliki banyak ya. Sebetulnya yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita itu sudah sangat banyak ya. Nah, kadang-kadang kita merasa belum banyak itu karena belum bersyukurnya kita terhadap apa yang kita miliki. Kadang-kadang yang muncul pada diri kita itu lebih banyak mengeluhnya ya. Sebetulnya lihat aja betapa Allah itu sudah memberikan curahan rahmat kepada kita itu dengan memberikan banyak hal yang kita harapkan, yang kita dambakan, bahkan yang kita butuhkan ya.
lebih dari apa yang kita harapkan ya, tapi yang kita butuhkan Allah berikan. Oleh karenanya ada ucapan ulama itu, orang yang bahagia itu adalah orang yang mencintai dan mensyukuri apa yang dimilikinya dan tetap bekerja serta optimis untuk keadaan yang lebih baik di hari esok. Nah, jadi itu yang penting buat kita. Kalau ingin bahagia, nikmati apa yang ada. Nikmati itu bukan kemudian tidak ingin mendapat sesuatu yang lebih ya. Kita nikmati yang sekarang sudah ada di tangan kita. Kemudian kita bekerja lebih baik ya, sambil tetap berdoa, membangun jaringan yang lebih luas, supaya kemudian kita punya harapan, ya, punya optimisme untuk hari esok yang lebih baik. Termasuk dalam semua hal, ya, termasuk di dalamnya dalam hal harta. Kemudian yang keempat, Islam mengharuskan kita atau menyuruh kita untuk berusaha sendiri, bukan berharap dari orang lain. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bagi para pencari nafkah, tetesan darah, tetesan keringat seorang pencari nafkah itu bisa jadi nilainya sama dengan tetesan darah seorang pejuang. Oleh karenanya, wahai para pejuang nafkah, berusahalah sendiri, ya, berusahalah sendiri untuk menafkahi keluarga kita. Allah akan menilai kesungguhan kita dalam mencari nafkah, untuk membahagiakan anak-anak kita, untuk menanggung kehidupan mereka, untuk membiayai sekolahnya, untuk memberikan gizi yang cukup kepada anak-anak kita, untuk memberikan pakaian yang layak kepada istri kita, untuk memberikan perhatian yang lebih kepada orang tua kita, untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itu membutuhkan biaya yang besar. Oleh karenanya, syukuri apa yang sudah ada dan kemudian tetap bekerja, tetap berbuat, berusaha sendiri, ya, jangan pernah berharap untuk mendapatkan sedekah dari orang lain, ya. Apalagi sampai menjagain, ya, bahasa Jawanya apa itu, berharap ditanggung begitu misalnya, ya. Nah, ini sebetulnya arahan Islam, ya, supaya kita itu bekerja bersungguh-sungguh. Walaupun kita nikmati dulu, untuk bisa bahagia itu bukan kita berangan-angan, ya, bukan kita berambisi, tapi bekerja untuk hari esok yang lebih baik itu perintah. Mensyukuri apa yang ada sekarang itu perintah Islam yang lain. Jadi dua-duanya adalah perintah dan mari kita kerjakan dengan baik. Yang terakhir adalah mencarinya dari sumber yang benar, ya, dari jalan yang benar. Ini kemarin sebagian sudah saya sampaikan. Dan salah satu ayat di surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan Ramadan, dengan puasa, itu akhir ayat tentang puasa, ya, ditandai dengan makro, ya. Kalau di Quran biasanya tandanya ain di samping kanan atau kiri itu. Ayat tentang puasa itu 283, ya. Al-Baqarah 283 sampai dengan 288. 283, keliru ya, 183 sampai 188. Nah, perintahnya tentang menahan makan, minum. Kemudian akhir ayatnya 188 itu adalah ini, ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Jangan kamu makan harta orang lain dengan cara yang batil, kemudian kamu mencari pembenaran, membawa kepada hakim agar kamu bisa makan yang kamu ambil tadi dari manusia lain padahal dengan dosa, dan kamu tahu bahwa itu salah. Jadi seakan-akan ada kaitan erat antara orang yang bisa menahan makan minum dengan puasa, itu dia bisa menahan mencari nafkah dari sumber yang tidak halal. Tapi bagi orang-orang yang tidak bisa menunaikan puasa dengan baik, itu akan cenderung untuk makan hak orang lain, dan bahkan kemudian bisa lebih dari itu, dia akan mencari pembenaran, dia akan bahkan sampai ke pengadilan, bisa jadi hanya untuk membenarkan tindakan salahnya. Nah, ini sangat berkait, ya, antara puasa dengan penjagaan kita dari mencari sumber nafkah yang tidak halal. Oleh karenanya di Ramadan ini saya pesankan sekali lagi, jangan pernah mencari rizki dari sumber dan cara yang tidak halal. Kasihani anak-anak kita, kasihani keluarga kita,
Jangan sampai mereka kemudian terpaksa ya memakan barang haram ya, karena ketidaktahuan bisa jadi, karena keluar orang tuanya yang ceroboh ya. Semua hal yang kita lakukan, semua yang kita usahakan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.